Karena buat saya, buat Koni adalah ukurannya prestasi di multi event tersebut. Kalau nggak dipertandingkan, saya kira juga nggak, buat Koni nggak punya plus yang bisa dilakukan. Jadi ya harapan saya sih masih bisa, karena kebetulan kan pun Ketua KONI Jawa Barat sekarang pun yang menjabat itu sekarang kan yang dulu melantik kita pada saat di kantor Bupati pada saat 2020. Koni sama sekali tidak membatasi mereka berkegiatan. Oke, kembali lagi di Dialog Podcast, dan kali ini sudah hadir narasumber. Yang pertama ada Bapak Dudi Juharno, Ketua Bidang Organisasi KONI Kota Cirebon. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Dan yang kedua ada Mas Diki Dikrur Rahman, Ketua Harian AC Kota Cirebon. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Dan untuk kali ini Dialog Podcast kita akan ngobrolin tentang e-sport ya, e-sport. Nah, saat ini di dunia gaming telah berubah nih menjadi suatu yang punya potensi menjanjikan dan lebih kompetitif berkat kehadiran e-sport. Dan tentunya adanya e-sport dengan segala benefit yang bisa didapatkan pun berhasil mematahkan stigma untuk bermain game, terutama untuk anak-anak. Pada awalnya anak-anak sangat dilarang untuk bermain game terus-terusan karena bisa mengganggu sekolah. Namun sekarang agak sedikit orang tua yang mendukung kegiatan anak dalam olahraga e-sport. Bahasanya sangat menarik dan tentunya masyarakat juga lebih ingin tahu nih dari obrolan kita hari ini. Mungkin yang pertama kita langsung aja ngobrol-ngobrol nih ya. Dari apa yang sudah disampaikan tadi nih, tanggapannya terkait hal itu sejauh mana ya? Tadi lebih berkembangnya e-sport saat ini. Berkaitan tentang e-sport khususnya di Indonesia ya Mas ya, perkembangannya memang cukup sangat signifikan ya. Dari beberapa tahun ke belakang sampai detik ini pun terkait dengan bentuk pertandingan, minat dari para atlet itu sangat berkembang pesat, karena kategori dalam e-sport ini tidak terbatas pada segmen umur gitu. Banyak juga beberapa pertandingan-pertandingan pun yang tergolong di usia sampai 40-50 pun ada gitu yang bisa mengikuti gitu. Akhirnya dari segala segmen umur pun mereka bisa untuk mengikuti. Akhirnya perkembangan itulah yang bisa mengikuti, tidak hanya anak-anak muda ataupun yang memang cukup untuk memenuhi dalam pertandingan-pertandingan di dalam e-sport gitu. Artinya memang tidak hanya anak-anak ya? Ya, betul. Yang usia dewasa sampai orang tua pun ada. Ya, betul gitu. Tapi kalau dari jenisnya sendiri, mungkin sebenarnya itu lebih ke pengetahuan kah, kemudian fisik atau apa gitu, e-sport sendiri? Kalau dari jenis kegiatannya sih sama dengan menggunakan elektronik, namanya juga e-sport ya, elektronik gitu. Kegiatan dalam bentuk game atau pertandingannya yang dijalankan itu kategorinya banyak, Mas. Dari jenis-jenis permainan yang ada di dalam sistem e-sport ini, ada yang disebut MOBA contohnya, atau TPS, FPS, banyak kategorinya. Tapi kalau di sekarang sendiri itu banyak yang diminati itu kategorinya dalam jenis kegiatan e-sportnya dalam kategori MOBA. MOBA itu lebih kepada multiplayer online battle arena. Nah, itu banyak, khususnya dalam game yang sekarang sedang banyak diminati, yaitu Mobile Legends. Nah, itu banyak. Itu paling banyak segmen yang diminati. Dari segi umur, segi minat itu lebih banyak ke jenis kategori yang itu gitu, banyak diminati oleh masyarakat. Oke. Mungkin ini masih banyak juga nih masyarakat yang nggak tahu. Mungkin boleh sedikit dijelaskan pengertian e-sport itu sendiri dan apa yang membedakan e-sport dengan gaming? Kalau bicara e-sport sendiri kan jelas olahraga elektronik ya, atau elektronik sport yang kemudian ini
kenapa bisa juga menjadikan salah satu olahraga, mungkin orang bilangnya ini cuma megang HP doang tapi kok disebut olahraga gitu. Karena bentuk olahraga sendiri di kita itu kan selama sifatnya atau indikatornya kompetitif, prestasi, kemudian apalagi ya, kompetitif, prestasi, nah itu juga bagian daripada kategori yang bisa dianggap bagian daripada olahraga gitu. Nah dari segi e-sport sendiri itu kategori sudah masuk, makanya kenapa e-sport ini menjadi salah satu cabang olahraga yang diresmikan gitu oleh pemerintah di kita. Nah untuk apa tadi pertanyaannya? Apa yang membedakan nih? Nah membedakannya ini kalau e-sport ini lebih kepada mungkin kita sebagai atau atlet-atlet itu apa ya, olahraga ini dijadikan sebagai atlet gitu, bukan hanya ketika orang istirahat main game itu namanya untuk nge-gaming gitu, orang untuk bermain gaming. Tapi kalau untuk sebagai e-sport sendiri kita lebih ada kompetitifnya gitu, ada prestasi yang dihasilkannya gitu. Jadi lebih kepada memang benar-benar ajang untuk kompetisi atlet gitu, karena sifatnya juga bukan hanya pada saat waktu luang kita bermain itu disebut olahraga, enggak gitu. Karena juga dihasilkan dengan pertandingan-pertandingan gitu, makanya itu yang membedakan antara e-sport sendiri dan juga gaming. Orang nge-gaming karena di waktu luang dia bisa santai istirahat, dan kalau e-sport sendiri enggak gitu, karena waktu istirahat dia ya untuk istirahat gitu, bukan untuk main game terus disebut dengan e-sport gitu, enggak gitu. Oke. Kemudian kalau dari ngomong prestasi, tadi ngomong prestasinya apa ya? Kalau yang kita bina sendiri sih, atlet juga kan kita sudah banyak gitu, hampir 30 atlet binaan dari e-sport Kota Cirebon sendiri. Prestasinya banyak yang sudah masuk dalam pertandingan-pertandingan gitu, terjun dalam beberapa pertandingan-pertandingan yang dibentuk turnamen-turnamen gitu, dari tingkat nasional ataupun tingkat provinsi maupun tingkat daerah gitu. Karena pun e-sport sendiri sudah banyak gitu pertandingan-pertandingan yang dibentuk oleh, contoh misalnya kemarin Presiden menyelenggarakan Piala Presiden untuk kategori e-sport olahraga, Piala Gubernur sudah ada, Asian Games pun masuk, dari SEA Games pun masuk gitu, itu sudah ada. Jadi dalam skala atlet-atlet kita juga sudah banyak yang terjun di tingkat nasional khususnya gitu, ataupun di tingkat provinsi maupun daerah. Cirebon ikut kemarin? Cirebon beberapa atletnya ada yang ikut dalam eksibisi, ada juga dalam ikut pekan olahraga antar daerah gitu. Ada juga yang atlet-atlet binaan pun masuk gitu. Oke. Artinya memang e-sport ini juga membentuk tadi atlet profesional. Ya. Gitu ya. Karena atlet itu karena tadi bahasanya dibina, karena pun kita juga di awal ketika ada yang ingin bergabung ke dalam e-sport itu kita profiling terlebih dahulu gitu. Kita lihat dulu profil sejauh mana kemampuannya, apakah bisa dijadikan kategori atlet di dalam e-sport apa tidak gitu. Jadi ada profiling terlebih dahulu terhadap para atlet-atlet yang akan bergabung di dalam e-sport Kota Cirebon. Oke. Kategorinya apa aja kira-kira? Ya contohnya dalam skill kemampuan bermainnya sejauh mana, ada indikator-indikator yang memang kita screening terlebih dahulu gitu di dalam penyeleksian atlet yang akan bergabung. Oke. Artinya memang ada seleksinya, ya kan? Ada seleksinya. Ada. Atau memang harus misalnya yang bersangkutan sudah sudah melalui tahapan apa gitu. Memang ada seperti itu. Kalau kategori mungkin ketika ini sifatnya permainan, mungkin kita bisa lihat identitas ketika dia permainannya sudah sejauh mana, itu bisa juga gitu. Kategori dalam suatu game ini misalnya, dalam game ini dia kemampuannya sudah di tingkat mana nih, kan dalam permainannya juga dilihat dari histori permainannya dia sudah bisa sejauh mana gitu, dari tingkatan permainan itu dia sudah sampai apa kan gitu. Itu kategori-kategori itu yang mungkin bisa kita juga sebagai patokan untuk menyeleksi dalam screening para atlet gitu binaan. Oke. Ini sekarang sudah ada pengurus dari KONI Kota Cirebon. Iya. Sudah masuk pengurus KONI Kota Cirebon kah e-sport? Pak Dudi, mungkin bisa dijelasin? Baik, terima kasih Mas Diki tadi memberikan penjelasan tentang e-sport itu sendiri ya. Dan saya kira e-sport adalah salah satu cabang olahraga dari beberapa cabang olahraga yang sekarang ini banyak ya.
bermunculan. Cuma memang e-sport itu punya spesifikasi khusus lah, karena elektronik sport itu seperti itu ya. Saya KONI welcome banget nih dengan apa yang terjadi sebenarnya. Namun memposisikan sebuah cabur olahraga yang baru buat kami tidak serta-merta itu menjadi anggota KONI Kota Cirebon. Apa pertimbangannya? Yang pertama, kalau dikaitkan dengan anggaran dasar KONI dan anggaran rumah tangga KONI, bab 3 pasal 9, 10, 11 itu jelas bahwa KONI itu terbuka untuk menerima organisasi olahraga yang prestasi dan sama visinya dan bertanggung jawab akan tugas yang sama dalam rangka pencapaian prestasi. Ini amanat anggaran dasar ya. Saya kira itu bisa dilihat nanti. Kemudian dengan demikian bahwasanya KONI melihat wajib sebenarnya untuk menerima ya. Tahapan awalnya it's okay terbuka. Tapi beberapa regulasi di anggaran dasar dibuat aturan bahwasanya tidak serta-merta begitu terbuka siapapun bisa jadi anggota KONI, kan nggak seperti itu. Ada parameter, ada ukurannya. Yang pertama adalah pada proses konsolidasinya itu sendiri diatur di anggaran dasar, di anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi yang dimiliki KONI yang sudah kita putuskan melalui sebuah rakerda bahwasanya ada aturan tentang siapa organisasi olahraga ingin menjadi anggota KONI. Yang pertama kalau saya bilang flowchartnya, alurnya adalah mereka melakukan komunikasi koordinasi, mengenalkan diri, bersosialisasi loh. Pak, saya A, olahraganya A gitu lah, akan melakukan pembentukan cabang olahraga di Cirebon seperti apa, bla 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 bla. Nah, sudah seperti itu artinya kita tahu nih bahwasanya itu ada cabang olahraga baru yang akan dibentuk. Kemudian kita mintakan sebuah proses konsolidasinya, artinya pembentukannya paling tidak melibatkan KONI. Kenapa harus melibatkan KONI? Karena mereka jadi anggota KONI gitu loh. Jadi kita harus tahu sejak awal ya. Itu yang kedua. Yang ketiga saya kira pada proses itu dilakukan konsolidasi terbentuk pengurus cabang ini ada sebuah peraturan yang mengatakan bahwasanya mereka akan melaporkan hasil konsolidasi tersebut ke KONI. Kemudian kita buat berita acara dengan melampirkan berita acara, melampirkan daftar hadir, melampirkan susunan kepengurusan dan mungkin foto-foto dokumentasi sehingga kita bisa evaluasi. Oke, clear. Nah, syarat untuk mendapatkan SK dari level tingkat provinsi adalah harus ada rekomendasi dari KONI setempat. Nah, kenapa itu diperlukan? Karena saya bilang dari awal tadi bahwasanya mereka akan menjadi bagian dari KONI sehingga KONI wajib tahu tentang apa yang akan dilakukan oleh tersebut. Misalnya, pertama, apakah sudah kita evaluasi dia punya atletnya enggak, punya pelatihnya enggak, terus sekretariatnya di mana, jenis kegiatan dilakukan seperti apa. Itu bagian dari penilaian KONI untuk bisa melakukan proses atas rekrutmen anggota yang baru. Saya kira itu, tapi poin pentingnya sebenarnya buat kami adalah KONI welcome dengan cabur olahraga, tapi pada saat dia ingin melakukan sebuah permohonan, prosesnya itu harus dilakukan. Dan itu bukan kata Dudi, kata amanat anggaran dasar anggaran rumah tangga tersebut. Sehingga klik tuh yang pertama. Kemudian juga mungkin ada berikutnya nih, pertimbangan kalau secara standar seperti itu, saya akan melihat apakah olahraga tersebut dipertandingkan di multi event, Olimpiade, misalnya apa semua sampai ke tingkat multi eventnya tingkat Porda. Karena ukuran buat KONI adalah membina, mengelola cabur olahraga prestasi. Ukurannya, penilaiannya apa prestasi yang ditargetkan dari KONI tersebut. KONI akan mendapatkan penilaian berdasarkan prestasi di multi event Porda. Kalau cabur tersebut tidak dipertandingkan di multi event Porda, kami akan pertimbangkan tuh. Nanti lagi aja lah, gitulah. Ya, karena buat saya, buat KONI adalah ukurannya prestasi di multi event tersebut. Kalau nggak dipertandingkan, saya kira juga nggak, buat KONI nggak punya plus yang bisa dilakukan.
Gitu Mas Rian, sebentar nanti kita bisa ngobrol lagi. Oke, Siap. luar biasa. Siap. Jadi memang ada regulasi aturan memang yang harus ditempuh ya. Betul. Oke, mungkin bisa menanggapi Mas Diki terkait ini. Ini Oke. mungkin peluangnya adalah Ya. ini peluangnya nih, mumpung ketemu gitu kan, bisa langsung bersilaturahmi dan menyampaikan nih kira-kira seperti apa dan bagaimana. Semoga ke depan bisa sama-sama untuk mengembangkan salah satu cabur e-sport ini. Ya. Silakan. Oke, terima kasih juga sebelumnya Pak Dodi, kita ketemu lagi. Terakhir Siap. kita bertemu itu di 3 Februari 2021. Kita duduk bareng bersama untuk menyelesaikan persoalan yang dimana e-sport atau ESI kita sebagai pengurus di kota Cirebon itu belum termasuk bagian daripada KONI. Kita selesaikan persoalan yang kemudian tapi belum ada penyelesaian hingga saat ini baru saya dipertemukan kembali ini. Persoalan-persoalan yang muncul itu berangkatnya dari awal adalah ketika dari pusat itu menginstruksikan untuk para pengurus, pembentukan para pengurus yang kemudian sebenarnya dari pengurus ESI pun kita memberikan sebuah surat gitu, melayangkan surat kepada KONI. Tapi sampai dengan 2 bulan itu belum ada surat balasan ataupun tanggapan. Akhirnya berjalan waktu, kita dituntut oleh pihak Jawa Barat dan juga pusat untuk segera menyelesaikan pelantikan. Karena pun sudah diagendakan dan dijadwalkan gitu. Baik di tingkat KONI provinsi maupun di tingkat pengurus besar ESI di Provinsi Jawa Barat pun sudah mengagendakan terkait dengan pelantikan pada saat itu. Akhirnya memang tadi syaratnya itu pun harus ada rekomendasi daripada KONI Kota Cirebon yang pada saat itu kita pun serba bingung gitu, serba salah karena memang kita pun dituntut gitu untuk menyelesaikan pelantikan itu harus segera dilaksanakan. Persoalan surat pun kita belum ada tanggapan pada saat itu. Akhirnya berjalannya waktu, deadline sudah muncul gitu. Akhirnya mau nggak mau ya kita harus terpaksa harus dilantik gitu oleh pengurus Jawa Barat. Karena pun SK sudah terbit, surat keputusan pun sudah terbit, mau tidak mau kita tetap dilantik oleh pengurus Jawa Barat, baik di tingkat KONI maupun di tingkat pengurus Jawa Barat ESI gitu. Sampai pada saat kita pertemuan di 3 Februari 2021, kita datang ke KONI bersama Pak Dodi juga untuk melakukan penyelesaian karena memang cuman kalau bicara kita masuk dalam pertimbangan Porda atau tidak kan hanya di Kota Cirebon ESI kita yang belum bisa masuk ke KONI karena di kabupaten sudah masuk, di tingkat Indramayu, di Majalengka pun sudah masuk, di Kuningan pun sebagai 3 pun sudah masuk gitu. Di Jawa Barat hanya 2 atau 3 daerah yang tidak bisa masuk ke dalam KONI. Artinya kalau pertimbangannya dalam multi event seperti itu, apa yang menjadi pertimbangan KONI yang lain bisa untuk memberikan kesempatan kita ESI untuk bergabung di dalam KONI begitu. Cuman penyelesaian ini kemarin hasil dari penyelesaiannya kita harus konfirmasi lagi kepada tingkat provinsi, kesepakatan dari KONI maupun dari kita. Dari provinsi pun ya mau tidak mau karena sudah dilantik gitu. Kita harus selesaikan secara musyawarah kembali oleh KONI yang itu sampai sekarang pun kita belum ada penyelesaiannya. Jadi makanya kita pun belum, kalau bicara kita tergabung kita belum termasuk gitu di dalam KONI Kota Cirebon. Begitu Mas. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa jadi apa ya, sebuah momen ke depan. Amin. Ya. Mudah-mudahan. Sebuah momen ke depan. Ini loh, e-sport mau gabung nih ke KONI nih, ya kan? Jadi mudah-mudahan ini jadi jalan apa ya? Ya sudah jadi jodohnya kali. Ya, Mas Rian memfasilitasi. Menjadi jodohnya kan. Mudah-mudahan Jadi, ya Pak Dodi Oke. bisa diselesaikan. Kemudian dari KONI sendiri kira-kira akan ada lebih keterbukaan nih. Gini Mas, poinnya adalah tadi kita selalu terbiasa ya menggunakan landasan pijakan kita ADART dan aturan yang kita buat berdasarkan rapat kerja yang kita lakukan dengan seluruh anggota KONI itu ya. Artinya menghasilkan beberapa keputusan termasuk prasyarat-prasyarat tadi tuh bukan keputusan sepihak KONI tapi berdasarkan rapat kerja dengan seluruh anggota KONI seperti itu ya. Yang saya agak buat saya miss-nya di sini Mas, di Kia saya bilang. Pada posisi ini sudah ada SK gitu loh, udah ada pelantikan. Sebenarnya kita nggak pernah tahu loh, kok begini gitu loh. Nah itu memang menjadi sebuah PR kita bersama lah ya. Artinya
case seperti ini upaya penyelesaian seperti apa. Tapi saya bilang tadi, saya kan kalau mendak keluasan maksud saya keluasan seperti apa menurut saya adalah tadi beberapa pertimbangan itu harus terpenuhi. Kalau ada poin yang tidak krusial, ya saya akan coba bicarakan nanti dengan pengurus KONI seperti apa. Tapi poinnya sebenarnya KONI berdasarkan amanat undang-undang tadi terbuka buat semuanya, dan salah satunya tadi urutannya tuh seperti itu Mas Rian. Sehingga kita tahu persis yang akan kita bina tuh makhluknya seperti ini gitu loh. Karena terdampak dengan hak dan kewajiban kita, hak anggota dan kewajiban kita terhadap anggota. Poin berikutnya adalah KONI sama sekali tidak membatasi mereka berkegiatan. Tapi pada status keanggotaan KONI ya jadi persoalan di situ aja ya. Kegiatannya mungkin kalau Mas Diki memintakan support kepada kita, membantu buat memberikan akses atau supporting apa, fasilitas bisa dipakai tempat KONI, itu buat saya sih nggak ada persoalan ya. Pada posisi untuk menjadi status anggota kami, karena melekat ada hak anggota dan ada kewajiban kami, ada kewajiban anggota, ada kewajiban kami, hak kami juga untuk sama-sama nih. Karena poinnya adalah sekali lagi saya ulang bahwasanya kami ingin menampung seluruh cabur olahraga, bukan cabur olahraga, ada juga badan keolahragaan fungsional ya. Dan tentunya berdasarkan apa yang kita tahu aturannya dan berdasarkan kemampuan yang kita miliki dan berdasarkan target apa yang mau kita kejar. Betul. Nah, buat 3 item ini menjadi pertimbangan KONI. Kenapa beberapa cabur yang baru bukan sulit, tapi kita berhitung dengan 3 pertimbangan tadi, Mas. Welcome, kita support pada status itu. Ya akan kita coba tindak lanjuti seperti apa nih kalau bicaranya problem solving, cari penyelesaian ya Mas Diki ya. Tapi poinnya adalah tadi kita tidak pernah membatasi mereka untuk beraktivitas berkegiatan, enggak. Support kita support. Pada status itu keanggotaan, ya saya kembalikan kepada tadi rule-nya seperti itu. Kalaupun harus dikomunikasikan ya, saya akan melakukan komunikasi KONI dengan KONI Jawa Barat. Kalau kita akses langsung ke PB isi Jawa Barat, kita nggak punya kewenangan. Paling ke KONI ya? Ke KONI, karena strukturnya ada kita dengan KONI Jabar. Kalau dengan PB isi Jawa Baratnya, silakan Mas Diki yang melakukan komunikasi. Pak ini seperti ini loh posisinya gitu loh. Nah mungkin nanti ada saran pendapat juga dari Jawa Barat atau seperti apa. Oke. Kalau sekarang sudah ada berapa cabur Pak? 37. 37. Dan banyak cabur yang sama dengan itu. Belum masuk? Belum masuk. Berapa banyak Pak? Ada 5. Ada 5 cabur lagi? Apalagi saya bilang ada woodball, ada tadi yang saya bilang tadi, ada beberapa saya lupa ya, database-nya nggak saya bawa deh. Tapi ada 5 Mas, termasuk juga isi itu. 5 itu termasuk isi ya? Sama kasusnya mungkin seperti dulu kan ada PUBG. PUBG itu dipecah nih, ada angkat berat, angkat besi dan binaraga. Itu pesah. Jadi sendiri sekarang. Nah, mereka pada saat menjadi bagian yang mana nih? Udah PUBG udah nggak ada. Bentuk baru lagi lah koordinasi dengan KONI. Lakukan langkah tersebut sehingga kita bisa approval sesuai dengan prosedur, memenuhi aturan yang kita minta, aturan KONI bukan aturan saya, kita jalan. Nah, ini posisi ya. Jangan sampai ada stigma, loh KONI-nya sulit gitu loh. KONI-nya kok repot banget gitu. Nggak seperti itu. KONI welcome aja. Nggak. Kita nggak berpikir seperti itu. Gitu Bung Rian. Bung Rian, Mas Rian saya bilang. Apa aja Pak, bebas Pak. Jadi memang sebetulnya KONI-nya sangat terbuka. Ya. Jadi mudah-mudahan yang dari 37 jadi 38. Amin. Iya. 37 jadi 38 tambah SI kan. Iya, tinggal SI-nya silakan untuk bisa berkoordinasi ke depan. Tapi aku pengen minta pendapat juga nih kepada Pak Dudi. Ya. Melihat SI ini seperti apa? Silakan. Siap. Aku juga mendengar informasi bahwasanya SI itu kan sudah dipertandingkan. Kemarin pernah dapat di runner up di Asian Games kalau nggak salah seperti apa, saya belum mendengar seperti itu. Artinya ini olahraga yang memang sudah tanda kutip ya dipertandingkan seperti di level atas. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwasanya tadi saya setuju dengan stigma negatif tentang gaming itu kan berubah ke situ. Saya bilang sisi positifnya adalah mereka berkegiatan tapi ada tujuannya loh gitu loh. Yeah. Ada tujuan yang akan diambil. Pertama adalah dari sisi prestasi tentunya pasti itu. Yang kedua, mudah-mudahan sih dengan berkegiatan seperti ada kompetisi dan sebagainya,
sisi negatifnya, mohon maaf, ada sisi negatifnya itu bisa dengan demikian tereliminir gitu ya. Yang berikutnya saya kira ini saya melihatnya lebih enak terbentuk sebuah organisasi daripada liar. Artinya terkait dengan teknologi elektronik itu kan yang bisa nyampe kemanapun tuh, sehingga harus dikelola sebenarnya nih. Peran pemerintah juga itu sudah bagus, artinya mengelola itu sehingga ini, mohon maaf sekali lagi, sesuatu yang kadang-kadang tentang informasi negara dan sebagainya, orang-orang sekarang pintar-pintar loh. Kalau ada pengelolanya, ada yang mengawasi, ada yang membinanya, mudah-mudahan bisa lebih terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, tentunya minimalisasi penggunaan negatif handphone tadi ya. Iya, betul. Oke, dengan e-sport ini lebih mudah ngelolanya, koordinator yang memonitornya nih. Tinggal tanggung jawab saja siapa pengurus ESIC Cirebon, si A. Gitu ini kan. Dia nih Diki nih. Kan gitu nantinya. Nah, Baik. ke Mas Diki. Mas Diki, Oke. e-sport ini adalah cabang olahraga mahal atau tidak sebetulnya? Kalau tergolong mahal sih karena dari jenis permainan yang dilombakan itu tergolong karena menggunakan gadget ya. Gadget itu dengan gadget yang terjangkau pun kita udah bisa untuk melaksanakan gitu dari jenis permainan yang biasa termasuk dalam kegiatan e-sport seperti itu. Jadi tergolongnya memang masih bisa terjangkau bagi para atlet gitu. Kalau mungkin yang lain dia harus beli apa gitu untuk kebutuhan beli apa. Contoh olahraga bisbol dia juga harus punya stick bisbolnya kan begitu dengan harga yang mahal. Nah kalau kita mungkin terjangkau bagi semua. Dan saya rasa pun anak-anak muda ataupun yang lainnya masih gitu memiliki gadget gitu. Karena saya rasa anak-anak muda menggunakan gadget gitu hampir rata-rata, apalagi kita didampak pada COVID-19 kemarin yang dimana dituntut harus menggunakan gadget gitu, belajar melalui handphone, belajar melalui TV, kan semua dituntut. Akhirnya sekarang memang sudah banyak gitu ya para pengguna gadget e-sport. Nah yang sedikit tadi kalau memang yang tadi masih nanggapin yang sebelumnya biar beres ya kan, biar beres karena kan sebagai ESI itu e-sport ini kan ketika dibentuk itu kan sudah di pusat KONI itu sudah terdaftar gitu. Yang jadi persoalan apakah di tingkat KONI itu sendiri yang miskomunikasi karena harus menyeleksi melihat dulu terlebih dahulu ESI yang seperti apa. Karena ketika kita tergabung di dalam ESI itu bagian daripada KONI di tingkat pusat, artinya dari KONI sendiri kan berarti sudah menginformasikan ke tingkat yang di bawah-bawahnya, oh ada olahraga yang termasuk di dalam kita yang wadah baru gitu, kategorinya seperti ini, yang kemudian tinggal ditindaklanjuti oleh KONI-KONI yang ada di tingkat provinsi maupun di daerah, kan begitu maksudnya. Jadi kan untuk menyeleksi kategori indikator yang seperti apa itu kan sudah seharusnya yang tidak diperlukan lagi. Karena kan KONI pun sudah mengetahui dan dia sudah menerima gitu. Dan kita sudah terdaftar di KONI tingkat pusat maupun di tingkat provinsi gitu maksudnya tuh Pak. Gitu. Oke, masih lanjut berarti nih. Hanya ingin menambahkan tadi sedikit. Gitu. Ya mungkin nanti bisa lanjut kembali. Ya gini sedikit respon tadi. Secara informasi betul mereka sudah menjadi bagian KONI di level di atas. Pengelolaan cabang olahraga itu menjadi bagian tanggung jawab dari KONI daerah. Anggotanya menjadi tanggung jawab KONI daerah. Dalam rangka itulah kita harus memberikan sebuah supporting terhadap mereka terkait dengan apa yang mau dilakukan oleh KONI. Dan KONI ingin melakukan langkah itu plusnya tadi, bukan untuk menghambat tadi. Saya bilang tadi di awal pada statusnya kita belum jadi anggota KONI, tapi supporting lain bisa kita lakukan. Untuk sampai ke arah sana tadi, mari kita selesaikan apa yang menjadi kekurangan tadi. Yang kita memiliki sebuah regulasi aturan tentang prasyarat tadi, sebenarnya sudah dilakukan oleh ISI gitu loh. Nah ini yang harus diketemukan nih, selesai. Bahwa saya tadilah poinnya, kalau KONI menghalang-halangi untuk mereka beraktivitas, zolim itu luar biasa, nggak boleh. Tapi ini kita nggak terkait dengan status tadi, ada hak kami, ada kewajiban kami, ada hak ESI cabur, ada kewajiban cabur. Jadi itu pada saat kita udah putuskan clear lah, oke ya. Ini ya kita bersama-sama seperti amanat anggaran dasar, organisasi yang terbuka dan anggota itulah mempunyai visi tanggung jawab yang sama atas mengupayakan sebuah olahraga prestasi. Kalau ukurannya bukan prestasi sih,
masuknya nanti ke Formi. Oh iya, Nah, ke Formi, betul. KONI itu adalah mengurusi olahraga prestasi. Prestasinya ya prestasi di multi event yang penilaian dari masyarakat. Gitu Mas Diki. Iya. Ya. Ya. Nih kan Kota Cirebon juga kemarin baru punya perda olahraga ya Pak. Alhamdulillah. Jadi itu bisa jadi Bisa jadi Referensi pendukung lah ya, juga pendukung. tuh. Iya. Nanti e-sport masuk ke sekolah-sekolah ya Pak. Iya. Ya, itu lagi Nah, bisa sedang dukungan KONI untuk memberikan supportnya dari dinas. Mau bantuin aja, bilang aja ke KONI nggak apa-apa kita support. Kebetulan kalau kegiatan-kegiatan kita sudah banyak berjalan Ya. Pak Dudi dengan dinas-dinas, khususnya kemarin di Cirebon pun ESI berkolaborasi tapi dengan DEKIS, Oh, Dinas DEKIS, Informasi, kita mengadakan kolaborasi di mana pertandingan e-sport antar semua instansi pemerintah daerah di Kota Cirebon. Dari sampai tingkat kabid pun ikut terjun gitu, yang umurnya sudah 50 tahun pun mereka ikut bergabung dalam kegiatan karena banyak pun dari dinas-dinas yang lain ingin berkolaborasi terkait dengan kegiatan e-sport, karena dengan event yang kemarin pun ternyata cukup antusias gitu peminatnya dari dinas-dinas semua gitu, khusus kalangan dari semua, baik yang muda maupun yang sudah berumur berapa gitu, mereka masih antusias dalam kegiatan e-sport gitu, mau gitu untuk terjun. Jadi ya harapan saya sih masih bisa, karena kebetulan kan pun Ketua KONI Jawa Barat sekarang pun yang menjabat itu sekarang kan yang dulu melantik kita pada saat di kantor Bupati pada saat 2020. Nah, mungkin dari KONI sendiri masih bisa diselesaikan antar internal persoalan KONI juga. Mungkin bisa dikoordinasikan Pak Dudi dengan KONI provinsi. Bagaimana status kita ESI, bagaimana untuk bisa bergabung di dalam KONI, paling gitu Pak. Tenang, nanti KONI yang menggelar turnamen besar, iya kan? Kalau sudah jadi keluarga. Mudah-mudahan. Oke. Kembali lagi tadi ke masih saya belum puas juga. Speknya buat gadget yang digunakan untuk e-sport. Spek tentu spesifikasi kita lihat kalau untuk game-game ini kan dengan kapasitas yang lumayan besar. Artinya gadget yang bisa mumpuni dengan kapasitas RAM-nya dan juga ROM-nya yang bisa menyesuaikan. Intinya seperti itu Mas Rian, karena kalau mungkin dengan kapasitas RAM ataupun ROM-nya yang tidak bisa untuk menyesuaikan, itu mungkin bahasanya sedikit nge-lag bahasanya. Nge-lag ya. Nah, itu karena itu menjamin. Harapannya pun ya dalam gadget pun kita coba untuk support dulu dalam penggunaan ya, mudah-mudahan bisa disupport lah. Tapi dalam penggunaan lumayan ya dengan spek itu kan gadgetnya mahal juga ya, karena kalau sekarang itu kita lihat sudah banyak gadget dengan harga yang terjangkau tapi kapasitasnya speknya sudah bagus gitu. Mungkin kalau di tahun-tahun belakang itu belum ada gitu, tapi kalau di tahun sekarang perkembangan ini drastis juga di teknologi ini, khususnya di handphone. Banyak dengan gadget yang harga terjangkau tapi kapasitasnya sudah bisa gitu. Dengan harga misalnya dengan 2 juta gitu. Itu sudah ada spek yang bisa untuk menyesuaikan, bahkan udah lebih dari standar gitu untuk mengikuti game yang ada di kategori e-sport gitu. Oke. Kemudian kalau dari e-sportnya sendiri ada cabangnya? Kalau untuk cabang sih e-sport kita sendiri, kategori dari indikator permainannya itulah yang berbeda-beda tadi. Ada MOBA, ada TPS, FPS, itu kategori karena jenis permainannya berbeda. Atlet binaan pun berbeda dalam penggunaan. Dia nggak bisa di beberapa kategori permainan gitu, karena kita bina khusus dia bisa kategori ini, kita konsentrasikan dalam bidang itu gitu. Berapa banyak atlet ini dalam satu permainan? Tergantung jenis permainannya, ada yang 4, ada yang 5 permainannya. Contoh yang banyak digunakan itu Mobile Legends, yang banyak diminati. Nah, itu satu tim itu terdiri dari 5 orang. Satu tim? Pemainnya itu 5 orang. Oh, 5 orang. Ya. Emang ada beberapa permainan sih? Banyak dari kategori tadi, ada MOBA, FPS, TPS dan lain sebagainya itu. Nah, dari MOBA sendiri ada jenis permainannya lagi gitu. MOBA sendiri. Nah, kategori MOBA apa aja gamenya, termasuk Mobile Legends itu bagian daripada kategori game MOBA gitu. Banyak ada Dota. Gitu. Banyak permainan-permainan lagi, PUBG yang banyak juga diminat. Nah, itu kategori-kategorinya gitu. Oke. Nah, mungkin ada yang pengen daftar jadi masuk ESI, gimana caranya? Mangga kita untuk
pembinaan atlet itu terbuka untuk umum, tapi dengan kategori-kategori tertentu yang tadi sudah disampaikan, dengan kita profiling, ada indikator ketentuan, kita screening terlebih dahulu, apakah dia bisa masuk apa enggak nih sebagai kategori atlet-atlet binaan. Ada standarnya ya. Ada standar-standar yang harus dipenuhi. Kan nggak bisa kalau dia nggak ngerti main game harus dari awal, masa kita langsung jadikan atlet. Oh gitu. gitu, iya. Kalau dianya belum paham, nggak ngerti, tahu login aja caranya enggak kan repot, langsung kita bilang Apalagi jadi. nggak punya HP pengen jadi atlet. Ya, syarat utamanya tentu harus menggunakan handphone. Oke. Tapi katanya ini juga ya bisa apa ya namanya? Menghasilkan rupiah juga memang. Ya itu pasti, karena kita nggak beda jauh. Contoh lah kayak pemain-pemain bola misalnya, dia transfer pemain dengan beda klub apa, itu kan nilainya miliaran bahkan. Dan di kita pun sama gitu. Ada. Atlet-atlet itu skalanya yang sudah potensial itu ketika direkrut itu udah bernilai miliaran mas pemainnya. Untuk transfer pemain atau diminta untuk klub itu bermain gitu. Itu sudah benar potensial, makanya mungkin e-sport ini akan dikembangkan gitu karena benar-benar potensial. Sama kayak pemain bola hampir nilainya juga. Pemain atlet e-sport tuh. Iya, ada yang bisa 1 bulan berapa miliar gitu. Ada asal Cirebon direkrut di daerah lain? Kemarin atlet binaan yang ketua cabang bina lebih dalam gitu. Itu ada juga yang ditarik di Jakarta untuk bergabung dengan klub-klub nasional gitu. Dan itu cukup fantastis untuk dia ditarik di dalam sebuah klub tersebut gitu. Oke. Berapa lama orang bisa menguasai e-sport ini? Itu bergantung, karena kan skill kemampuan itu tergantung seseorang beda-beda dan bisa menyesuaikan langsung, bisa kesanggupan dia sejauh mana untuk bermain di sebuah game tersebut. Oke. Paling lama berapa lama? Paling lama Apakah harus ke gunung dulu latihan? mungkin 1 minggu atau 1-2 minggu itu bisa 1-2 lah minggu. dibina untuk syarat untuk bisa mengerti dulu gitu. Oke, mungkin terakhir nih harapannya apa untuk e-sport Cirebon sendiri khususnya nih? Harapan kami ya paling pertama kita bisa bergabung di KONI, itu harapan yang pertama. Harapan yang kedua, kita bisa terus untuk mengembangkan dan juga mencari potensi-potensi atlet di kota Cirebon khususnya, mengedukasi para guru tadi juga agar lebih memahami, karena kita ini dalam kategori e-sport ini sebuah hal yang berkembangannya sangat pesat gitu. Sayang kalau kita nggak ngebangun gitu. Sayang juga kita kalau nggak ikut andil dalam kegiatan e-sport, karena potensialnya tadi juga cukup besar gitu. Bisa jadi sebuah cita-cita kan gitu, tidak hanya sebagai bentuk bagian daripada olahraga gitu. Oke, dari KONI sendiri nih, Pak Dudi, Ya. mungkin harapannya apa nih Pak Dudi? Barangkali saya berterima kasih dulu nih, banyak dilaporkan, disampaikan tentang kegiatan-kegiatan yang begitu banyak. Ini menjadi catatan KONI lah bahwasanya seperti itu. Tapi sekali lagi KONI, saya nggak harus mengulang bahwasanya kita welcome, terbuka untuk, tapi ada regulasi yang harus dipenuhi tadi. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwasanya monggo kita cari selesai penyelesaian yang baik untuk melakukan seperti itu. Tapi pesan saya teruslah beraktivitas, tunjukkan prestasi itu, bina atlet yang ada, berkoordinasi secara formal atau tidak formal dengan KONI, itu menjadi bagian upaya kami untuk mengambil langkah berikutnya. Saya kira itu yang terpenting ya. Saya banyak menempatkan data dari Mas Diki tadi ya, itu menjadi catatan kami lah untuk bisa mengambil sebuah sikap. Karena tadi saya bilang harus terukur. Saya nggak mau kamu jadi anggota KONI ya, terus kita nggak bisa, namanya juga bina, nggak bisa memberikan apa yang harus menjadi kewajiban kita gitu. Jadi harus seperti itu posisinya Mas Rian ya. Nggak ada persoalan. Oke, nanti dibeliin gadget yang Ya. beliin gadget semuanya ya. Oke. Gitu. Mau tanya sedikit, sekretariat itu ada di mana kita bisa Ada, nanti kita diinfokan kepada KONI. Ya. Oke, terima kasih banyak Baik, Pak Mas Dudi, Rian. Mas Diki Makasih, atas Mas Rian. informasinya. Ya. Sukses selalu buat KONI dan Amin. e-sport Kota Ya, Cirebon. amin. Semoga bisa selalu bersinergi Amin. untuk Amin. mengembangkan dan memajukan olahraga di Kota Cirebon. Amin. Ya, itu dia tadi perbincangan kita tentang e-sport. Tetap saksikan terus Dialog Podcast. Keep positive and stay humble.